Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Veronica, saya kelas 12 MIA 4. Kali ini saya akan mereview sebuah novel dari Kak Terelie yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Identitas buku, judul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah, pengarang Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Januari 2012, tebal halaman 512. Siapa sih yang nggak kenal Kak Terelie, penulis novel terkenal di Indonesia yang telah menerbitkan puluhan buku dan ceritanya sudah banyak juga yang difilmkan. Kali ini saya penasaran, pengen banget menceritakan novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Tapi sebelum saya menceritakan isinya, saya akan memperkenalkan para tokoh-tokohnya. Tokoh pertama ada Borno. Ia dijuluki sebagai bujang dengan hati paling lurus sepanjang tepian Kapuas. Ia memiliki sifat pantang menyerah, mandiri, rajin, cerdas, berhati lurus, dan bekerja keras. Hal ini dapat dibuktikan dari salah satu kutipan. Ia berkata, "Hidup itu bekerja. Kalau kau malas, duduklah di depan gerbang kampung dan jadilah peminta-minta." Dari kutipan tersebut dapat kita lihat bahwa Borno adalah anak yang pekerja keras. Tokoh kedua ada Mei. Ia adalah cinta pertama Borno, mempunyai perangai yang lembut, cerdas, perhatian, penyayang, baik hati, memiliki paras sendu menawan. Ia adalah seorang guru di sebuah yayasan, wanita yang berhasil mencuri hati Borno, merupakan penumpang spesial di Sepit Borno, rambutnya yang panjang, keturunan Melayu Pontianak, dan berparas Cina peranakan. Tokoh lainnya yang mendukung cerita ini yaitu Pak Tua, atau nama aslinya adalah Hidir. Beliau adalah salah satu tokoh favorit saya karena petuah-petuahnya yang dapat memberi kita pelajaran. Pak Tua yang bersahaja dan berpengetahuan luas membuat novel ini semakin menarik. Ada banyak tokoh lainnya yang mendukung jalannya cerita dalam novel ini, seperti Andi, sahabat karibnya Borno, Cik Tulani, Koh Acong, Sarah, Bang Togar, dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita. Novel ini menceritakan seorang Borno, anak laki-laki keturunan pengemudi Sepit yang memulai jungkir balik kehidupan setelah ditinggal pergi oleh ayahnya. Ayahnya meninggal usai disengat ubur-ubur ketika tengah melaut. Borno sama seperti pemuda tanggung pada umumnya, luntang-lantung kesana kemari mencari pekerjaan. Borno kerja serabutan. Apapun ia lakukan, mulai dari menjadi pekerja di pabrik karet, membantu Cih Tulani di tokonya, menunggui toko kelontong Koh Acong, memperbaiki genteng, membersihkan toilet, sampai mencari kucing yang hilang, semuanya pernah ia lakukan. Sampai akhirnya takdir menyuruhnya untuk menjadi pengemudi Sepit. Sepit adalah perahu kayu, tempat duduk melintang dan bermesin tempel. Mengemudikan Sepit memang tak mudah, apalagi harus melewati masa pelonco oleh Bang Togar, si ketua PPSKT, yang membuatnya harus sabar lahir batin. Tapi semuanya berbuah manis, apalagi ketika pertama kali Borno narik Sepit ke seberang. Ia dipertemukan dengan gadis berparas sendu menawan, yang meninggalkan angpau merah di paling depan tempat duduk bagian Sepit. Angpau merah itulah yang menjadi perantara pertemuan antara keduanya. Borno pun segera bergerak demi menemukan si pemilik angpau dibantu Andi, sahabat karibnya yang selalu berusaha mencarikan solusi. Namun pencarian tersebut bukan hanya untuk mengembalikan angpau, tapi ternyata Borno jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkat cerita, bertemulah mereka untuk kedua kalinya. Sayangnya, Borno tak mampu berkata sepatah kata pun walau hanya hai. Begitupun di pertemuan-pertemuan berikutnya. Borno yang selalu berusaha datang tepat waktu dan harus mendapatkan antrian ke-13 karena Mei selalu menaiki antrian Sepit ke-13. Jika ia tidak mendapatkan antrian tersebut, maka ia akan merengek ke Pak Tua dan menggeser antrian Sepit Pak Tua. Hidir, atau yang akrab disapa Pak Tua, adalah orang yang selalu menasihati Borno perihal percintaannya. Ia adalah orang yang bisa membaca isi hati seseorang dari raut muka, adalah
Peraduan Gelisah Borno. Pada suatu hari, Borno ingin mengetahui nama gadis tersebut. Dan ia pun tidak ingin sok kenal, jadi ia memulai lelucon dengan menyebutkan nama-nama bulan. Dan gadis tersebut pun tersenyum. Tapi ketika ia ingin turun dari sepit, ia menyebutkan namanya. Mei, namanya adalah Mei. Lama-kelamaan hubungan mereka semakin dekat. Hingga pada suatu hari, Mei meminta Borno untuk mengajarinya mengemudi sepit. Sayang seribu sayang, Borno terpaksa ingkar janji karena ia harus menolong Pak Tua yang ditemukan tak sadarkan diri. Namun, cinta selalu punya jalan. Belajar mengemudikan sepit digantikan ketika Borno mengantarkan turis ke Istana Qadariyah yang kebetulan bertemu Mei. Puas-puaslah mereka berduaan, tak peduli dengan Andi yang kesal bukan kepalang karena ditinggal rombongan. Perjalanan cinta Mei dan Borno selalu mengalami ombak cobaan. Entah Mei yang tiba-tiba harus pulang ke Surabaya, entah juga Borno yang harus dikejar sapam galak demi pujaan hati, ataupun juga harus menunggu dengan kesabaran demi sebuah pertemuan. Terelie berhasil memberikan kejutan bagi para pembacanya dalam novelnya. Berhasil meninggalkan bekas dalam hati pembaca. Bacanya sih udah selesai, tapi bekasnya masih ada. Membaca novel ini, saya jadi sedikit tahu tentang hiruk-pikuk kota Pontianak dan kesibukan di Sungai Kapuas setiap harinya. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari novel ini tentang perjuangan, kesabaran, kesetiaan, penantian yang bisa kita dapatkan dari novel ini. Dalam opening, Terelia menyajikan Borno kecil yang ditinggal pergi oleh ayahnya. Menurut saya, bagian yang paling menyedihkan adalah ketika di detik-detik terakhir, sang ayah rela mendonorkan jantungnya kepada orang lain. Padahal masih ada kemungkinan besar nyawanya bisa tertolong. Dan bagian yang paling menyakitkan lagi adalah ketika Borno menjerit memanggil sang ayah. Menurut saya itu feel-nya sangat menusuk. Kekurangan dari novel ini hanya terdapat di bagian sampulnya. Menurut saya sampulnya sangat sederhana. Jika seseorang melihatnya hanya sekilas, mungkin mereka tidak tertarik. Tapi ketika mereka membuka dan membacanya, maka mereka akan terkejut dengan isinya. Hanya itu saja, kekurangannya sangat sedikit sekali. Tapi kelebihannya novel ini sangat luar biasa. Sepanjang ceritanya bergulir, saya sangat menikmati. Bahasa ringan yang khas dan setting yang kuat membuat saya tenggelam dalam imajinasi. Oh ya, saya akan memberitahu tentang angpau merah. Ternyata angpau merah tersebut sengaja Mei tinggalkan dan isinya ternyata bukan uang, itu adalah secarik surat. Di surat tersebut, Mei menjelaskan bahwa Mei adalah mahasiswi dari Universitas Surabaya dan ia kembali ke Pontianak untuk magang di salah satu yayasan milik orang tuanya. Mei berusaha mencari Borno karena ia ingin meminta maaf karena kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh ibunya ke Ibu Borno. Hal yang membuat Ibu Borno frustasi dan hingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Endingnya, Borno akhirnya bertemu dengan Mei dan akhirnya mereka pun menikah. Di bagian akhir, novel ini banyak sekali memberikan pelajaran tentang persahabatan, persaudaraan, di samping kisah cinta yang penuh perjuangan. Sampai saya berniat untuk merekomendasikan novel ini kepada kalian. Itu saja review novel dari saya. Jadi jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.